Shalom, selamat pagi seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabatku dan para sahabatku. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah kembali mempertemukan kita di udara lewat program Sarapan Sorgawi. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur, kita memuji Dia, kita menyapa Dia dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang selalu luar biasa, karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kami tahu semua itu karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapa, kami telah siapkan piring hati kami, isi penuh, kenyangkan kami, sehatkan rohani kami dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, kita sudah mendengar dalam tema minggu ini memuliakan Tuhan. Baru pertama dikatakan, biarlah hari-hari raya kita itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk menunjukkan kehebatan, kekayaan, kemampuan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu biarlah setiap musik, pujian juga untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita mau lihat satu firman Tuhan, dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Oh, ternyata memuliakan Tuhan bukan hanya di dalam hari-hari raya kita, bukan hanya dengan musik dan pujian kita, tetapi juga Tuhan katakan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, untuk bangsa Israel, termasuk kita Israel rohani, Tuhan mengajar kita untuk mau memberikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena harta itu sangat mengikat hati seseorang. Ya, firman Tuhan tentang harta dan akibatnya itu banyak sekali. Dikatakan karena cinta kepada uang, ya, uang itu harta loh, ya. Itu menjadi akar segala dosa, kejahatan. Kita sudah melihat banyak sekali contoh, hanya karena perkara uang banyak orang jadi bermusuhan, banyak orang menjadi melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan sampai membunuh. Ada dua orang bersahabat karib, bisa karena uang saling membunuh karena harta. Sebab itu Tuhan berkata, biarlah harta yang Tuhan berikan kepada kita. Harta itu bukan berarti selalu emas, permata, berlian, bukan.
Harta itu bicara materi yang kita punya. Ya, seberapapun harta yang kita punya, biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Apa sih artinya memuliakan Tuhan? Artinya begini, banyak orang pikir ayat ini hanya berkata, oh jadi uang saya, harta saya semua hanya untuk gereja, hanya untuk pendeta. Bukan begitu maksudnya. Ya, ada bagian yang memang kita harus kembalikan untuk Tuhan. Ya, bukan untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dari seluruh yang kita punya, 10% itu Tuhan punya. Ada ayatnya. Ya, banyak orang yang bilang, itu mah dulu, sekarang enggak. Ya, di Alkitab masih tertulis, jadi harus kita lakukan. Di Perjanjian Baru masih ditulis, jadi kita harus lakukan. Ya, nah kemudian lalu bagaimana? Harta yang kita punya dari seluruh bagian yang kita punya, yang kita peroleh, penghasilan kita, ya, 10% itu 1/10-nya. Jadi kalau kamu punya 100.000, kemarin dapat angpau tuh, 10.000 itu Tuhan punya. Kembalikan kepada Tuhan. Tuhannya di sorga. Kembalikannya kemana? Ke gereja. Waduh, gereja enak dong. Wow. Jangan suka berkata demikian, ya. Karena uang itu dikelola oleh gereja untuk membiayai keperluan ibadah. Baik itu listrik, perawatan gedung, ongkos para pelayan Tuhan. Ya, karena mereka bekerja di bidang kerohanian. Ya. Kemudian 9 bagiannya lagi, tadi kan 1/10, 9/10 bagiannya itu boleh kamu gunakan. Nah, penggunaannya bagaimana? Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan perkara-perkara yang membuat Tuhan malu. Misalnya membeli rokok, minum minuman keras, lakukan perkara-perkara yang mempermalukan Tuhan, berjudi, membeli perkara-perkara yang tidak baik, ya. Lakukan itu, pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu membeli pakaian yang sopan, kamu membeli makanan yang sehat, banyak hal. Kamu bisa tabung, bukan harus selalu dihabiskan. Kamu bisa tabung untuk keperluan hari-hari yang akan datang, keperluan-keperluan yang mungkin tidak terduga. Nah, anak-anak, itu maksudnya. Pergunakanlah hartamu untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang berkata bahwa memuliakan Tuhan hanya dengan puji-pujian. Memuliakan Tuhan dengan harta itu hanya orang kaya. Salah sekali. Harta itu berbicara apa yang kita miliki. Lalu kita mau baca nih. Ya, katanya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Orang Israel punya satu kebiasaan, dan sampai hari ini gereja-gereja anak-anak Tuhan juga masih ada yang melakukan, yaitu ketika mendapat hasil pertama itu semua untuk Tuhan. Ya, kamu juga boleh kalau mau. Ya, misalnya, angpau yang pertama itu Tuhan punya. Ya, berapapun besar ya. Angpau yang kedua baru saya punya. Ya, itu contoh aja ya. Saya tidak mengatakan harus seperti itu. Oke, kita baca ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Tuhan berjanji bahwa ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita pergunakan harta kita bukan untuk berfoya-foya, untuk semau-maunya, sesuka-suka kita, karena kita punya uang. Banyak dilakukan oleh orang dunia seperti itu. Kalau tidak ada pandemi, ketika malam hari Natal, malam Natal, malam tahun baru atau seperti ini, Imlek, ya, Chinese New Year, begitu bahasa Inggrisnya. Waduh, pesta pora di hotel, di mana, ya. Silakan
dengan keluarga, it's okay, tapi bukan harus berpesta pora, ya, mabuk-mabuk. Wah, itu mempermalukan nama Tuhan. Judi, wow, luar biasa. Ada lagi perbuatan-perbuatan yang pergaulan-pergaulan yang sesat. Tuhan tidak mau itu. Dikatakan Tuhan janji ketika kita memuliakan harta kita dengan untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan bilang lumbung-lumbung. Lumbung-lumbung artinya persediaan kebutuhan hidup kita. Ya, Tuhan bilang akan diisi penuh, lalu bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi orang Israel itu punya pemerahan buah anggur, ya, itu terbuat dari batu begitu, ya, yang digiling seperti penggilingan buah zaitun begitu, ya. Jadi buahnya ditaruh begitu, lalu ada batu, itu bentuknya bundar gitu, didorong rame-rame begitu, ya, jadi keperas itu, lalu seperti ada lubang yang mengalir, itu air anggurnya. Itu katanya anggurnya itu akan menjadi banyak, subur, ya, karena orang yang punya anggur banyak. Anggur ini bukan buah anggur loh. Bicara minuman anggur, wine bahasa Inggrisnya, ya, minuman anggur itu itu menunjukkan orang yang termasuk orang yang punya harta begitu, ya, punya uang begitu. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, mari kita mau belajar dari sejak kita masih muda. Kita mau belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, kalau engkau punya uang, jangan gunakan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, sesuka hatimu. Saya dari sejak saya bertobat di usia 20-an, saya belajar ketika saya mendapat berkat, ya, saya selalu bilang Tuhan untuk apa? Begitu, ya. Lalu Tuhan mau pergunakan untuk apa? Nah, nanti Tuhan bisa gerakkan hati saya. Dan sampai saat ini di usia saya yang menjelang 62 tahun, Tuhan tidak pernah biarkan saya hidup meminta-minta. Meskipun saya bukan orang kaya, saya tidak punya tabungan, ya. Saya tidak punya tabungan, tetapi Tuhan menabung untuk saya. Anak-anak yang Tuhan sayang, mari yuk kita belajar dari sejak kalian masih kanak-kanak, belajar memuliakan Tuhan dengan hartamu. Kita bisa memberi, ya, kepada seseorang. Kita bisa belajar untuk tidak menggunakan uang semau-mau kita. Mari kita mau belajar lakukan firman Tuhan ini. Kita dengarkan dulu pujian yang satu ini. Di dalam segala hal, janjimu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu yang begitu indah. Harta itu memang sangat dicintai oleh manusia, tetapi kami mengucap syukur dari sejak masa kami kanak-kanak, sejak masa kami muda, remaja, muda, bahkan dewasa, mungkin kami sudah lanjut usia. Tuhan ingatkan kami, Tuhan ajarkan kami supaya kami mau terus memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan pujian kami, bukan hanya dengan musik yang kami bisa mainkan, bukan hanya untuk hal-hal yang lain saja, tetapi kami juga mau belajar memuliakan-Mu dengan harta kami. Meskipun harta kami sedikit, kami mau belajar pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menggunakan uang kami, harta kami menurut kehendak daging kami, sekehendak hati kami saja. Ampuni kami kalau selama ini kami ada ketamakan, kami tidak mau belajar mengembalikan milik Tuhan karena kami takut kekurangan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengajar kami, Tuhan mengingatkan kami kalau kami, Tuhan tidak akan biarkan kekurangan. Pemeliharaan Tuhan yang berlimpah-limpah itu jadi janji Tuhan, dan Tuhan sudah buktikan kepada banyak orang, dan kami juga ingin menikmati janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, bahkan berkati anak-anak bangsa kami, bangsa Indonesia ini di dalam masa pandemi ini. Berkati agar mereka juga di dalam segala kekurangan mereka tetap memuliakan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka mengalami bagaimana Tuhan mengadakan apa yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Kalau kami di bulan depan kami genap 1 tahun dilanda pandemi, mari ya Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong kami, yang membawa kami keluar, yang dapat membebaskan kami dari penyakit sampar ini. Mari ya Bapa, kami terus berseru kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan penyakit sampar itu. Kalau Tuhan mulai diadakan vaksin, Tuhan berkati setiap vaksin biar benar-benar steril, biar benar-benar bermanfaat, dan bagi setiap orang, baik tua muda, baik lansia, Tuhan yang menerima vaksin benar-benar menjadi berguna vaksin itu di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, para menteri, para pejabat, bahkan baik sampai kepada RT, semua ya Tuhan. Tuhan berkati para dokter, para tenaga medis, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberikan kekuatan baru. Sampai bertemu di hari Senin.